Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amroza. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan PPL saya, PPL 1 modul PBL, materi sholat gerhana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik anak-anak semua, pada pertemuan ini sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Dengan berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan, yang kita terima hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Hadir semua ya? Baik. Alhamdulillah pada hari ini semua hadir. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi, kita pembiasaan terlebih dulu ya, yaitu membaca surat An-Nas. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, semua membaca dengan lancar ya. Materi kita hari ini yaitu salat gerhana, salat istisqa, dan salat jenazah. Sekarang masuk ke asesmen awal. Sebagai seorang muslim, apa yang kalian lakukan pada saat terjadi gerhana? Salat sunnah gerhana. Yang kedua, apa itu salat gerhana? Rafli coba. Salat yang dilakukan pada awal mulainya gerhana hingga selesai terjadinya gerhana. Oke, betul ya? Ya, ketika terjadi gerhana, ya kita melakukan salat sunnah gerhana. Oke, yang kedua, kenal tujuan pembelajaran. Ya, setelah kalian menyimak video tentang materi salat gerhana, maka kalian dapat menjelaskan makna dan tata cara pelaksanaan salat gerhana. Ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dan penuh harap pada saat melaksanakan salat sunnah gerhana. Yang ketiga, memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Kemudian, apa itu salat gerhana? Salat yang dilakukan gerhana. Oke. Nah, sekarang silakan berdiri. Lirik lagu Kalau Kau Senang Hati ya, semuanya nyanyi bisa? Oke. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati nak sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati lentik jari. Kalau kau senang hati lentik jari.
Kalau kau senang hati, nak sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati, lentik jari. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, nak sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati, injak bumi. Senang hati, baca amin. Amin. Kalau kau senang hati, baca amin. Amin. Kalau kau senang hati, sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati, baca amin. Amin. Kalau kau senang hati semuanya. Kalau kau senang hati amin. Sungguh dapat itu kalau kau senang hati semuanya. Amin. Oke, masih semangat? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, sekarang pembagian kelompok. Ya, kelompoknya sudah duduk sesuai kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nah, perhatikan dan amati gambar. Ya. Nah, di sini ada gambar apa? Akbar, coba akbar. Gambar apa nih akbar? Gerhana matahari ya, gerhana matahari. Oke, kemudian ini Alvan gerhana bulan. Nah, ya, ini bulan tertutup ya. Ini gerhana bulan. Ini gambar gerhana bulan. Nah, di gambar ketiga ini ya. Ini ada yang bisa menjelaskan apa ini? Ini posisinya kenapa bisa antara matahari, bulan, bumi? Ya. Ada yang bisa? Ada, oke. Nah, ini posisi terjadi gerhana matahari. Kenapa? Gerhana matahari ini, ya, cahaya matahari itu ditutup oleh bulan, ya. Nah, sehingga bumi itu sebagiannya ada yang sini adalah gelap, ya. Dia satu garis edar yang datar, maka ketika tertutup cahaya matahari, maka sebagian bumi itu gelap. Nah, pada saat sebagian yang gelap ini, ya, itulah yang disebut dengan gerhana. Ya, gambar menunjukkan tentang orang yang sedang melaksanakan sholat gerhana. Situasinya gelap, ya. Maka ketika itu orang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat gerhana. Oke. Kemudian ini fase gerhana bulan, ya, di mana posisi antara matahari kemudian bumi, ya, menutup cahaya dari matahari sehingga bulan itu tertutup sebagian sehingga bulan terjadi gerhana. Ya, seperti itu. Jadi ini perbedaannya antara gerhana matahari dan gerhana bulan, ya. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk lebih lengkapnya, ya, tata cara, hukum pelaksanaan sholat gerhana ini, ya, kita tengok video berikut. Tata cara sholat gerhana matahari atau rembulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, sholat gerhana adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari atau rembulan. Gerhana matahari dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah kusufus syams.
Sedangkan gerhana rembulan diistilahkan dengan khusuful qamar. Hukum sholat gerhana matahari atau rembulan adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan menurut kesepakatan ulama. Waktu pelaksanaan sholat gerhana adalah mulai dari terjadinya gerhana sampai gerhana selesai. Apabila gerhana sudah selesai, maka sholat gerhana tidak lagi disunnahkan. Sholat gerhana matahari atau rembulan bisa dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila sholat gerhana dilaksanakan berjamaah, maka setelah melaksanakan sholat dianjurkan ada khutbah sebagaimana khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Apabila sholat gerhana dilaksanakan sendirian atau dilaksanakan oleh jamaah wanita, maka tidak dianjurkan ada khutbah di dalamnya. Berikut ini tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang lebih utama. 1. Niat sholat gerhana matahari sendirian. Usolli sunnatal khusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi imam. Usolli sunnatal khusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Berikut ini pada rakaat pertama baca niat, disunahkan membaca ya, niat tadi, atau surat panjang, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dengan lama durasi surat Al-Baqarah, ya, dan surat Al-Baqarah. Membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. Yang tidak dengan membaca tasbih, ya. 5. Membaca surat Al-Fatihah lagi. Setelah itu disunahkan membaca surat Ali Imran atau surat yang panjang, waktu bacaannya setara dengan surat Ali Imran. 6. Rukuk kedua dengan jadi ada rukuk 2 kali ya, setara dengan membaca dalam sholat gerhana. Yang tidak dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. 7. Sujud pertama dengan membaca tasbih dengan durasi kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. Ya, sujudnya biasa. Berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Nah, rakaat kedua ya sama dengan yang pertama. 11. Membaca surat membaca Al-Fatihah kembali. Itu disunahkan membaca surat An-Nisa atau membaca surat yang mempunyai durasi setara dengan surat An-Nisa. Ya, ini membaca ayat yang panjang ya. Dengan masa kira-kira setara dengan membaca 70 ayat surat Al-Baqarah. 13. Iktidal dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. 14. Membaca kemudian membaca Al-Fatihah setelah itu yang kedua kalinya ya, kemudian membaca surat yang panjang ya. 15. Rukuk kedua membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 50 ayat surat Al-Baqarah. Yang tidak dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. 16. Sujud membaca sujud dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 70 ayat surat Al-Baqarah. 17. Duduk di antara 2 sujud. 18. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira sama dengan membaca 50 ayat surat Al-Baqarah. Jadi sujudnya lama ya. Akhir 20 salam. Apabila setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama atau kedua tidak bisa membaca surat yang telah ditentukan di atas, maka boleh diganti dengan surat-surat yang lain yang telah dikuasainya. Atau boleh membaca surat selain surat yang panjang-panjang tadi ya. Dengan menaruh mushaf besar di depannya atau memegang HP di tangan. Sahabat muslim hafizakumullah, berikut ini hal-hal yang berhubungan dengan sholat gerhana. 1. Disunahkan mandi sebelum melaksanakan sholat gerhana. Ya, sunahkan mandi. 2.
disunahkan membaca keras pada bacaan sholat ketika melaksanakan sholat Ya, gerhana menjaharkan bacaan. baca pelan ketika melaksanakan sholat gerhana matahari. 3. Disunahkan khutbah setelah melaksanakan sholat gerhana dengan memberikan nasihat untuk taubat, sedekah, dan lain sebagainya, sebagaimana seperti khutbah Jumat. Diharapkan setelah menonton video ini, ya, nanti kalian memahami pengertian apa itu sholat gerhana, ya, ketentuan-ketentuannya dan tata cara melaksanakan sholat gerhana. Nah, sekarang diskusi kelompok, ya. Oke, Bapak akan membagikan LKPD, ya, per kelompok. Ini kelompok 1, ya, ditulis nama anggota kelompok, kemudian nah, tulis nama anggota kelompoknya, kemudian diskusikan, ya, kalian berdiskusi, ya, untuk menjawab pertanyaan, ya, yang berkenaan dengan sholat gerhana di LKPD. Silakan berdiskusi, ya, untuk menjawab pertanyaan materi ajar, ya, dan juga buku pelajaran. Silakan dikerjakan. Sesi selanjutnya yaitu presentasi kelompok. Pada kelompok 5 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Kapan waktu tepat untuk melaksanakan sholat gerhana? Jawabannya dilakukan pada saat terjadinya gerhana sampai selesai gerhana. Sholat yang dilakukan ketika terjadinya gerhana matahari atau bulan sebagai bentuk pengakuan akan kekuasaan Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. 2. Berapa rakaat sholat gerhana dan bagaimana tata cara pelaksanaannya? Jawabannya melakukan sholat 2 rakaat dengan masing-masing rakaat terdiri dari 2 kali ruku. Yang ketiga, mengapa sholat gerhana disyariatkan dalam Islam? Sebutkan hikmahnya. Jawabannya, karena sebagai sunnah mengikuti Rasulullah SAW sebagai mengajarkan kita untuk menyadari kekuasaan Allah dan mengingatkan kebesarannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih terus. Selanjutnya kelompok 4, ya, silakan presentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan soal-soal berikut ini. Soal pertama, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat gerhana? Yaitu waktu mulainya terjadi gerhana sampai saat gerhana selesai. Kan 2 rakaat dengan masing-masing rakaat terdiri dari 2 kali ruku. 3. Bagaimana sholat gerhana disyariatkan dalam Islam? Sebutkan hikmahnya, yaitu sebagai sunnah Rasulullah, yaitu untuk mengajakkan umatnya, yaitu untuk umat Islam tentang kebesaran Allah dan sebagai pengingat bagi kita agar senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Soal pertama, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat gerhana? Jawabannya, pada saat gerhana muncul hingga selesai gerhana. Soal nomor 2, berapa rakaat sholat gerhana dan bagaimana tata cara pelaksanaannya?
Jawabannya 2 harokat. Tata caranya melakukan sholat 2 harokat dengan masing-masing rokaat terdiri dari 2 kali ruku. Soal nomor 3, mengapa sholat gerhana disyariatkan dalam Islam? Sebutkan hikmahnya. Jawabannya mengikuti sunnah Rasulullah, hikmahnya mengingatkan kita dan mengajari taat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab salamnya. Kami dari kelompok 2 akan membaca presentasi kami. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat gerhana? Dari awal gerhana hingga akhir gerhana. 2. Berapakah rakaat sholat gerhana dan bagaimana tata cara pelaksanaannya? 2 rakaat dengan masing-masing rakaat terdiri dari 2 kali ruku. 3. Mengapa sholat gerhana disyariatkan dalam Islam? Sebutkan hikmahnya. Sebagai mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai pengingat agar sentiasa beribadah dan bertakwa. Waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat gerhana. Terjadinya gerhana matahari dari awal sampai gerhana matahari selesai. 2. Berapa rakaat sholat gerhana dan bagaimana tata cara pelaksanaannya? Melakukan 2 rakaat dengan masing-masing rakaat terdiri dari 2 kali ruku. Mengapa sholat gerhana disyariatkan dalam Islam? Sebutkan hikmahnya. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk menyadarkan umat tentang kebesaran Allah dan sebagai pengingat agar senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kawan-kawan kita semua. Oke, baik. Luar biasa, semua sudah mempresentasikan. Selanjutnya, sekarang kita asesmen atau latihan, ya. Latihan. Linknya sudah Bapak share di grup. Silakan dikerjakan asesmen sumatif. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya habis, ya. Nanti nilainya akan Bapak tayangkan, ya. Nah, oke, selanjutnya lanjut ke penilaian diri, link yang kedua di grup WhatsApp. Ya, silakan dikerjakan. Refleksi. Alvan, coba bacakan refleksi setelah belajar materi salat gerhana. Apa yang akan kamu pahami dari materi hari ini? Coba. Kagum atas ciptaan Allah, dari kebesaran dan kekuasaan Allah. 2. Bagaimana sholat gerhana dapat meningkatkan iman dan rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami memahami ketentuan sholat gerhana dan disiplin dalam beribadah dan bersyukur atas kebesaran Allah. Bahwasanya Allah itu maha pengatur alam semesta ini, termasuk bumi, matahari, dan planet-planet yang lainnya itu, ya, supaya tidak bertabrakan. Gerhana menandakan bahwa Allah itu maha kuasa, dan kita sebagai hamba Allah wajib mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.